Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan, NIM 19016032. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah saya pelajari selama 1 semester ini pada mata kuliah pengantar sosiolinguistik. Baiklah, materi yang pertama yaitu konsep linguistik. Dan sosiolinguistik pada materi ini ada 3 bagian yang akan saya sampaikan. Yang pertama, hakikat linguistik. Yang kedua, ada sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Dan ketiga, linguistik sebagai linguistik terapan Yang pertama, hakikat linguistik, yang artinya adalah ilmu bahasa. Jadi, linguistik itu sendiri adalah ilmu bahasa yang secara umum atau tidak terikat pada suatu bahasa. Oleh sebab itulah ilmu ini disebut sebagai linguistik umum. Pada linguistik ini akan dikaji seluk-beluk bahasa pada umumnya. Tetapi tidak hanya itu, ilmu linguistik juga akan mengaji tentang hakikat dan bahasa itu sendiri, serta peranan bahasa sebagai alat komunikasi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Abdul Gard dan Leonie Augustin dalam buku Sosiolinguistik perkenalkan pada awal tahun 1995 menyatakan bahwa sosiolinguistik berhubungan dengan perincian-perincian pemakaian bahasa yang sebenarnya seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek dalam budaya tertentu. Pilihan pemakaian bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan oleh peraturan dan latar pembicaraan. Jadi, sosiolinguistik merupakan studi interdisipliner antara ilmu sosiologi dan linguistik yang membahas masalah-masalah kebahasaan dalam hubungan dengan masalah-masalah sosial. Selanjutnya ada linguistik sebagai linguistik terapan. Secara umum, bidang ilmu bahasa dibedakan menjadi 2, yaitu linguistik umum dan linguistik terapan. Pada materi ini akan dijelaskan linguistik secara terapan. Secukup linguistik terapan adalah bahasa, yaitu bahasa yang digunakan oleh manusia yang berfungsi sebagai sistem komunikasi yang digunakan ajaran sebagai medianya. Itulah materi pertemuan pertama, dan selanjutnya pada pertemuan yang kedua yaitu hubungan bahasa dan masyarakat. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Holiday dalam Sumarsono 2008 menyatakan bahwa pendahuluan sosiolinguistik sebagai linguistik instruksional berkaitan dengan tautan bahasa dengan orang-orang yang memakai bahasa itu. Sosiolinguistik mengacu pada pemakaian tata bahasa dan penganalisis ke dalam ilmu-ilmu lain yang menyangkut kehidupan sosial dan sebagai pengacu pada data kemasyarakatan dan menganalisis ke dalam linguistik. Pada materi ini terdapat 3 batasan yang diberikan tentang sosiolinguistik. Yang pertama, bahasa; kedua, masyarakat; dan ketiga, hubungan antara masyarakatnya. Selanjutnya, pengertian masyarakat dalam kajian sosiologi. Menurut pengertian sosiologi, masyarakat tidak dipandang sebagai suatu kumpulan individu semata. Jadi, masyarakat adalah suatu pergaulan hidup, karena manusia hidup dalam masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan antara anggota-anggota masyarakat tertentu. Hubungan bahasa masyarakat, bentuk dan hubungan masyarakat, yaitu ada hubungan antara bentuk-bentuk bahasa tertentu yang disebut dengan variasi ragam atau dialek dengan menggunakan fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya, sosiolinguistik dan sosiologi. Bahasastik adalah ilmu interdisipliner, artinya terdiri atas bidang sosiologi dan linguistik. Dalam istilah sosiolinguistik, sosio berarti aspek utama dan penelitian merupakan ciri umum di bidang ilmu tersebut. Dan sedangkan linguistik dalam hal ini bercirikat sosial, sebab bahasa yang strukturnya hanya dapat berkembang dalam suatu masyarakat tertentu.
Jadi dapat disimpulkan bahwa sosial yang mistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa. Ya sebenarnya, sedangkan sosiolinguistik bahasa lebih berhubungan dengan faktor-faktor sosial yang saling bertimbal balik dengan bahasa. Materi selanjutnya yaitu materi pertemuan yang ketiga tentang kontak bahasa dan diglossia. Pertama saya akan menjelaskan pengertian kontak bahasa. Menurut Abdul Kadir menyatakan bahwa fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi untuk membuat penggunaan melakukan kontak dengan bahasa. Mankey dalam Hardy tahun 2001 menyatakan bahwa kontak bahasa adalah peristiwa saling mempengaruhi antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dari pengertian yang dua hal ini terdapat disimpulkan bahwa kontak bahasa adalah suatu kegiatan timbal balik yang saling mempengaruhi antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, baik itu menjadi secara langsung pada masyarakat maupun tidak langsung dalam lingkungan masyarakat. Menurut Carl Augustin, peristiwa-peristiwa kebahasaan yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya kontak bahasa adalah peristiwa bilingualisme dialogis, ahli kode campur, kode inferensi, integrasi, konversi, dan migrasi bahasa. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu akibat dari adanya kontak bahasa. Yang pertama, bilingualisme. Bilingualisme terjadi pada penutur yang telah menguasai bahasa yang pertama kemudian dan juga mampu berkomunikasi dengan bahasa kedua secara bergantian dengan baik. Bilingualisme merupakan penguasaan seseorang terhadap dua bahasa atau lebih dengan sama baiknya. Kedua, diglossia. Diplomasia adalah keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Ketika alih kode adalah gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi yang disebabkan oleh datangnya orang ketiga yang dilakukan dengan sabar dan sengaja dengan sebab tertentu. Keempat, campur kode tertiga apabila seorang menggunakan satu kata atau frasa dalam suatu bahasa. Yang kelima, inferensi adalah penyimpangan nama bahasa yang terjadi dalam tutunan kewibahasaan sebagai akibat dari pengenalan lebih dari satu bahasa dan kontak bahasa itu sendiri. Keenam, ada integrasi. Integrasi adalah bahasa yang dengan unsur-unsur aman dan bahasa asing yang dipakai dalam dan dianggap bukan unsur-unsur pinjaman. Bahasa unsur pinjaman diterima dan dipakai masyarakat setelah terjadinya penyesuaian tata bunyi, data, dan melalui proses yang cukup lama. Selanjutnya ada keterkaitan kedua bahasa dengan kontak bahasa. Kontak bahasa yang kebudayaan mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lain. Beberapa teori mengenai hubungan bahasa dapat dengan kebudayaan secara garis besar. Teori tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hubungan yang bersifat subordinatif dan di mana bahasa di bawah lingkungan kebudayaan, dan hubungan yang bersifat koordinatif, yaitu hubungan yang sederajat dengan kedudukan yang sama tinggi. Selanjutnya ada kontak bahasa dan kontak kebudayaan yang mengembangkan identitas budaya. Kontak bahasa merupakan suatu sistem di mana antara menutur di mitra tutur tidak mempunyai latar belakang bahasa yang sama, sehingga melakukan kontak bahasa. Kontak bahasa bisa dijadikan pada masyarakat yang terbuka, menerima masyarakat perbedaan antara bahasa untuk masuk dalam masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi bisa disebut sebagai masyarakat monolingual.
Baiklah, materi selanjutnya yaitu kontak bahasa dan diagnosia. Diagnosia adalah kontak bahasa sedikit banyaknya akan berakibat pada pemakaian bahasa yang dapat dengan mudah memakai dua bahasa secara bergantian. Pengertian diagnosia itu sendiri adalah keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dan satu bahasa yang hidup berdampingan, dan masing-masing mempunyai peralatan tertentu pada ragam tinggi dan ragam rendah. Materi yang kelima yaitu kewibahasaan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kewibahasaan. Kewibahasaan adalah masyarakat yang mempunyai berbahasa dalam dua bahasa secara sempurna, atau seorang yang bisa menggunakan dua bahasa secara bergantian dan presentasional. Kedua, keterkaitan kedua bahasa dengan kontak bahasa. Kewibahasaan dengan kontak bahasa pemakaian yang sangat erat di mana kontak bahasa terjadi pada dua bahasa atau lebih pemakaian secara bergantian, sehingga mengakibatkan tradisinya transfer, yaitu pemindahan atau peminjaman unsur dari bahasa satu ke bahasa lain, sehingga dapat menimbulkan kewibahasaan. Dapat disimpulkan bahwa kewibahasaan berkaitan dengan kontak bahasa karena kedua bahasa merupakan pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian dalam melakukan kontak sosial. Ketiga, ada tingkat dewi kebahasaan. Kewibahasaan adalah seorang yang mampu menjadi seorang kewibahasaan. Dalam tahun 1983 mempunyai 3 tingkat dari kewibahasaan, yaitu adalah kewibahasaan N koordinatif, kewibahasaan N subordinatif, dan kebahasaan majemuk. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi ke-6, yaitu materi pertemuan kelima tentang kebahasaan. Pada pertemuan ini terdapat 5 jumlah soal. Baik, saya menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai keterkaitan antara kedua bahasa dengan kontak bahasa. Kewibahasaan dan kontak bahasa memiliki keterkaitan, yaitu kontak bahasa terjadi apabila dua bahasa atau lebih pakai secara menggantian, sehingga mengakibatkan terjadinya transfer, yaitu pemindahan unsur dari bahasa satu ke bahasa yang lain, sehingga dapat menimbulkan kewibahasaan. Kedua, jelaskan pengukuran tingkat kedua kebahasaan secara kualitatif dan kualitatif. Pengukuran tingkat kedua ini bahasa secara kuantitatif dapat dilakukan dengan memberikan atau menggunakan tes keterampilan berbahasa dan masing-masing bahasa. Sedangkan pengukuran tingkat kedua seorang dan masing-masing bahasa dengan menggunakan indikator elemen kebahasaan, kemudian dikorelasikan untuk menentukan keterampilan berbahasa. Yang ketiga, jelaskan efek kedua kebahasaan secara sosiologis dan psikologis. Secara sosiologis, efek kedua kebahasaan pada seseorang dapat menggunakan dua bahasa secara bergantian dalam bentuk sosial dengan masyarakat. Sedangkan secara psikologis, seseorang yang memiliki kedua kebahasaan secara aktif atau sudah aktif dalam menggunakan dua bahasa secara bergantian mempermudahkan penutur dalam melakukan komunikasi. Keempat, jelaskan pendapat dalam pendidikan dan kewibahasaan. Catatan dan kewibahasaan merupakan suatu perangkat penguat karakter kebangsaan dalam pendidikan. Kedua kebahasaan dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan tubuh, tindakan, dan gambar. Selanjutnya saya masuk kepada materi ke-7. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan mempelajari tentang inferensi dan integrasi bahasa. Baiklah, saya akan melanjutkan pada pertemuan ke-7. Saya akan menjelaskan pengertian interferensi bahasa. Interferensi bahasa merupakan suatu keadaan saat menggunakan bahasa mengambil unsur atau fitur dari bahasa sumber untuk digunakan sebagai pelengkap atau membantu dalam menggunakan bahasa kedua. Kedua, tataran inferensi pertama yaitu inferensi dalam bidang fonologi, mencakup jika penutur bahasa Jawa merupakan kata-kata merupakan tempat
yang berawalan bunyi B dan J seperti pada kata Bandung, orang Jawa mengucapkan bahasa Bandung. Selanjutnya, inferensi dalam bidang morfologi. Interferensi ini menjadi dalam pembuatan dengan menyerap infleks bahasa lain. Contohnya kepukul, sungguh kebubaran, dan lainnya. Ketiga, inferensi dalam bentuk kalimat. Inferensi kebiasaan terdapat ke-6 di antara contoh rumah ayahnya Ali yang dapat sendiri dikumpulkan bentuk tersebut merupakan inferensi karena sebenarnya ada pedoman bentuk tersebut yang dianggap lebih gramatikal seperti rumah ayah Ali yang besar di kampung ini. Selanjutnya, inferensi semantik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu inferensi terjadi karena bahasa Persipian menyerap konsep kultural berserta namanya, dan bahasa lain yang kedua inferensi. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pertemuan 10 tentang variasi bahasa dan konsep dasar variasi ragam program laras dan bahasa dalam bahasa. Variasi bahasa adalah wujud pemakaian bahasa yang berada oleh penutur karena faktor-faktor tertentu, dan terjadinya variasi bahasa bukan hanya disebabkan oleh beberapa penutur yang heterogen, tetapi karena kegiatan interaksi sosial dua ragam bahasa, dan bentuk beragam atau macam-macam karena beberapa hal atau faktor seperti pemakaian bahasa berbeda-beda.